dikurangi oleh koordinat titik yang dilalui. Diperoleh B, nah ini bidang B-nya dengan persamaan. Jadi ini sebenarnya sudah persamaan bidang singgung. Ini adalah persamaan bidang singgungnya. Tapi kan ini bentuknya belum seperti bentuk bola, persamaan bolanya. Kalau yang ini kan sama. Nah, yang ini persamaan bidang singgungnya persis bola. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Artinya kuadrat itu kali-kali, ditambah kali-kali, ditambah kali-kali, sama dengan kuadrat. Ini maunya juga dibawa ke bentuk X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, seperti itu. Lalu A, X, B, Y, C, Z, D. Gitu. Sehingga ini harus dibuka kurung. Karena ini sudah V sebenarnya. Cuma memburu supaya bentuknya seperti bolanya. Ya, sehingga kalau ini dibuka kurung, maka ini ada satu dan satu Y. Ada Z1Z. Ini awal ini sudah mirip ini. X kuadrat, ini kuadrat, X, cuma yang satunya diganti X1. Y, Z, Z. Kemudian setengah A. X. Ada setengah B. Y. Ada setengah C. Z. Nah, kemudian X1 X sudah, setengah ini X sudah, nah, yang dengan X1 sekarang. Ini yang setengah A satu tulis dulu. Min setengah A X1 min setengah B Y1 min setengah C Z1. Nah, baru di sini ada X1 X1 min X1 kuadrat min Y1 kuadrat min Z1 kuadrat sama dengan 0. Ya, udah semua ini dah. X1 X, kemudian setengah AX, setengah AX1, X1 kuadrat. Ya sudah semua. Tapi bentuknya bagaimana ini melibatkan supaya tidak ada D-nya juga. Baik. Perhatikan. Soalnya di situ ada AX. Ya, ini agak ke sini. Ini tetap X1X, Y1Y, Z1Z. Nah, sekarang saya mulai manipulasi. Setengah AX. Ini saya tambah setengah AX1, maka di sini harus saya kurangi setengah AX1.
Padahal di sini ada setengah X1. Ya, kita tak taruh dekat. Nah, perhatikan. Ini ada setengah BY1. Setengah BY. Ada setengah BY. Ini. Saya tambah dengan setengah BY1. Maka kurang kemburi. Maka di sini ada setengah BY1 padahal sudah ada di sini. Nah, baik ini agak ke belakang. Saya pindah. Itu tadi dari setengah AX1 setengah AX1. Nah, di sini ada setengah CZ. Ini saya tambah setengah C tapi Z1. Nah, maka saya kurangi, ada penambahan setengah Z1, ya saya kurangi supaya tidak jadi nambah. Tapi di sini ada setengah Z1 ini, setengah CZ1. Oh, ada C-nya. Sehingga saya dekatkan. Ini ada C-nya. Biru juga. Ini ada C Z1. Tapi di situ juga ada ini. Ini ada setengah Z1. Nah, baru ini ada X1 kuadrat. Ada Y1 kuadrat. Ada, kok plus min. Min Y1 kuadrat. Ada Z1 kuadrat. Nah ini. Sehingga ini bentuknya menjadi X1X, Y1Y, Z1Z. Nah, ini yang setengah A ini saya kumpulkan. Setengah A, X ditambah X1. Tambah X1. Nah, ini. Kemudian setengah B. Ini bisa ditukar ya. Bentuknya. Bentar saya tukar. Saya tukar. Supaya urut menghafalkannya. X1X. Nah, ini. Tambah setengah B. Ini. Nah, ini. Terus ini ada setengah C. Nah, ini Z1Z. Nah, ini. Nah, terus yang min-minan ini ya. Nah, yang min-minan ini. Nah, ini. Minus, ya. Saya kurung. Jadi plus semua nanti ya. Setengah berarti ini AX. AX1 plus BY1 ya. CZ1. Ya. Terus dikurangi
Nah, gini. Nah, Z1 kuadrat Y. Ini sesungguhnya adalah min D karena, nah, ini sesungguhnya yang di dalam kurung ini adalah min D karena T anggota bola. Jadi ini sama dengan min D karena T anggota bola. Jadi T kalau dimasukkan ke bola, ya T-nya dimasukkan ke bola, maka X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat ditambah AX1 tambah BY1 tambah ZZ1 sama dengan min D. Nah, sehingga min jadi plus. Maka bentuknya persis sudah seperti itu, berarti kan. Jadi V-nya puncak persamaan. Kalau di situ kuadrat E kali X, ya ini ya E kali X. Ini ya E kali X, cuma satunya X1. Y kuadrat itu ya Y, ini Y kali Y. Cuma satunya Y1. Ini Z kuadrat, Z kali Z. Cuma satunya Z1. Nah, kemudian yang ini, itu kok ada AX. Nah, lalu A-nya dibagi kepada X1 dan X. Sehingga ini menjadi setengah A. Setengah A. Nah, untuk siapa? Untuk X1 dan X. Ini jadi setengah B. Untuk siapa? Untuk Y1. Coba pas nulisnya. Untuk Y1 dan Y. Di sana ada setengah Z. Apa setengah, ada CZ. Ya C-nya dipecah aja jadi setengah C. Nah, setengah untuk Z1, setengahnya untuk Z. Nah, gini. Kemudian yang ini plus D. Sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuknya persis. Bidang singgung bola, bentuknya persis. X kali X, Y kali Y, Z kali Z, setengah X tambah X, setengah BY tambah Y, setengah Z, setengah C, Z tambah Z, lalu plus D. Cuma satunya pakai X1 karena titik singgungnya X1, Y1, Z1. Terus ballpoint nyasar. Nah, ini ya. Nah, jadi sesungguhnya ini pun bisa dirubah. Sesungguhnya ini bisa dibawa ke belakang itu dengan mengganti bahwa kemarin kalau ada A itu kan kalau ada apa ya? Oh, min 2A yang di pertama kali menurunkan apa? Bola. Min 2AX, min 2BY, min 2CZ itu kan diganti dengan huruf besar A, huruf besar B itu. Sehingga ada hubungan A kecil dengan A besar. Ini juga dari sini juga bisa. Ini diganti dengan ya, A kecil. Diganti dengan min A kecil, min B kecil, min C kecil. Terus dijabarkan nanti Z1, X1, Y1, Z1-nya itu nanti akan diganti dari ketika T anggota bola. Jadi bisa dari ini dijadikan yang kedua bisa. Jadi ini jadi yang pertama juga bisa sama. Karena memang asalnya ya bola ini juga asalnya dari sini, dari bola ini.
Setelah ini dijabarkan, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kemudian ada min 2AX-nya, lah itu min 2A-nya diganti. Min 2BY, min 2CZ diganti. Kemudian A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, min R kuadrat itu yang diganti dengan D. Ya, inilah rumus persamaan bidang singgung bola. Kalau satu lagi bisa diperoleh bidang yang melalui T, artinya anggota bola, berjarak R sama dengan berjarak R. Nah, begini maksudnya ya. Itu bisa juga diturunkan dari situ. Kasusnya kan gini. Nah, tergantung bolanya terus yang mana bebas aja. Drawing. Nah, ini kan bola. Ini bola. Kemudian ini bidang. Bidang. Nah, gini. Yang jelas tahu adalah ini bidang V. Bidang V itu titik singgungnya diketahui. Ini T. X1, Y1, Z1. Nah, sehingga apa? Sehingga T, X1, Y1, Z1 ini anggota V juga X1, Y1, Z1 anggota bola. Nah, anggota bola. Ya, itu bentar bolanya tak gambar. Bola. kurang mepet. Tidak apa-apa. Nah, kemudian pakai jarak relasi kemarin itu, relasi bidang dan bola. Kapan bidang itu menyinggung bola? Nah, kalau jarak, nah ini P, nggak tahu P-nya mau pakai mana, apa pakai yang setengah, apa pakai yang A kecil, bebas saja. Nah, ya. Tapi kita tahu bahwa ini itulah ya. Ini T dan ini D. Ini D. Nah, di mana D ini juga R gitu loh. Ini sama dengan R. D siapa? Ini adalah DTP. Pakai ini. Di bidang yang melalui T, ya, bidang yang melalui T,
ini aja ya. Maka persamaan bidangnya adalah X min X1 B Y min Y1 C Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ini enggak, ABC-nya tidak ada, belum ada. Kemudian karena ini anggota bola dan pakai yang ini, ya, pakai, oh ini huruf sebentar, ini beda ya. Ini A bola, kalau ini A koefisiennya bidang. Sehingga ini X min A kuadrat ditambah Y 1 min B kuadrat ditambah Y EZ, karena pusatnya pakai A kecil sehingga ini menjadi Z 1 min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Nah, kemudian ada persamaan lagi jarak. Nah, DTP adalah sama dengan R. Nah, sehingga ini akar. Nah, ya PT juga boleh lah. Jadi ini akar X1 min A kuadrat Y1 min B kuadrat Z1 min C kuadrat. Ini jarak 2 titik P dengan T, PT. Ini sama dengan R. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Jadi boleh. Ini sama. Kemudian bagaimana memunculkan jarak, oh iya, rumus jarak P ke bidang V-nya yang belum. PP DPV, nah, DPV DPP kuadrat, nah, itu sama dengan sebelum kuadrat kan ada mutlak, nanti dikuadratkan. Nah ini jadi ini ada A,
X-nya diganti kan gitu. A min X1. Ini ada B, Y-nya diganti. Ini ada C, Z-nya diganti. Nah. Terus, oh enggak, ya ini kan sudah terus no. Ini tambah. Mana tadi? Tambahannya begitu. Nah, terus ini dibagi koefisien X. Ya, koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat itu ya A ini. Yang ini yang B, yang ini yang C. D-nya sudah masuk di sini ya. Kalau ini kurungnya dibuka kan ada D-nya. Sudah masuk berarti. Yang belum masuk kan dibagi dengan kuadrat koefisien variabel. Jadi di sini ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, di PV. Nah, ini juga sama dengan R. DPV. Nah, sehingga dari dua ini, nah, dari dua persamaan ini nanti untuk menemukan A besar, B besar, C besar. Ini kan belum tahu bilangannya. Kalau A kecil sudah itu memang bilangan. Kalau untuk yang persamaan garis singgungnya, ini kan hanya tidak tahu. Tapi X1 tahu sudah. X1, Y1, Z1 itu tahu itu bilangan. Biarkan bilangan. Apa ini tadi? Nah, nomor satu ini juga persamaan linear. Persamaan linear. Tapi persamaan linear siapa ini? Ini sudah bilangan semua ini bilangan. Ya nanti kalau ada bilangan sekian diganti R. Kemudian yang ini yang ada variabel. Ini siapa yang bertindak dari variabel adalah A besar, B besar, C besar. Sehingga ini ada seperti sistem persamaan linear 3 variabel tetapi disediakan, kalau cuma disediakan satu persamaan ya hanya ketemu satu, yang lain dibiarkan. Sesungguhnya ini juga bisa satu persamaan. T anggota V sudah, kemudian jarak P ke V sama dengan R sudah, kemudian jarak 2 titik itu adalah R. Oh, R-nya jadi R2 ini bisa diganti dengan ini dikuadratkan bisa ganti. Ini enggak
Enggak dibahas ini. Kurang syarat keanggotaannya. Kurang syarat apa ya? Kurang persamaan untuk menemukan 3 variabel A, B, C. A besar, B besar, C besar. Cuma disediakan satu persamaan. Ini sebenarnya ini 2 persamaan. Karena apa? Karena ini plus minus. Ini 2 persamaan ini. Minus yang di dalam ini sama dengan R, plus yang di dalam ini sama dengan R. Ini kan 2 persamaan. Dari 2 persamaan akan nah, ya. Tapi tidak ada di buku-buku yang berani bahas ini. Karena ya panjang. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan, bisa. Karena ini mutlak pasti nanti yang jadi gini kalau mutlak ya. Mutlak 3 sama dengan M. Maka disimpulkan 3. Ini sama dengan M. Ini juga sama dengan M. Nah, ini kan 2 persamaan. Sudah. 2 persamaan. Sementara nanti kalau ada X1A, kan ada kuadrat itu diganti dengan R kuadrat. Tapi dari 2 persamaan ini menggunakan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa 3? Karena di sini A, B, C. Jadi 3 variabel. Tapi persamaannya cuma 2. Maka akan ketemu 2 saja. Tinggal kita pilih mencari AB, apa AC atau BC. Yang satu tidak biarkan. A biarkan A. Artinya nanti B ketemu sekian A, C ketemu sekian A. Loh, gitu. Ya, sehingga begitu ABC ketemu, maka persamaan bidang singgungnya itu yang dicari. Mengapa V yang melalui T ini pasti jadi bidang singgung? Karena pertama T-nya adalah anggota bola. Nah, persamaan kedua, jarak ke bidang itu adalah sama dengan R. Nah, itu digunakan. Nah, sehingga mengikat betul bahwa V yang melalui T itu pastilah bidang singgung. Ya, gitu ya. Ini sekedar kalau mungkin ada yang mau mengembangkan silakan. Tapi buku-buku ya cuma menyajikan 2 ini. Berangkat dari persamaan ini pusat ini, yang kedua dari persamaan bola umum ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan pada lembar mana, silakan. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Iya, Pak. Yang kedua, lembar kedua. Iya. Nah, yang terakhir ini, permisi ya Bapak. Ini sama-sama Y1, salah menulis mungkin ya Bapak? Oh, iya, keliru nulis. Ya, saya ganti ya. Iya. Belakangnya Y. iya, Y. Belakangnya Y. Y. Kurung
Ya, ya. Jadi bentuknya sama dengan ini ya. Istilah itu mungkin kalau Pak Santo sudah mengatakan garis singgung lingkaran itu bentuknya membagi adil. Nah, jadi membagi adil. Nah, kalau ini kurung kali kurung kali kurung kali kurung sama ya ini. Kurung kali kurung kali kurung kali kurung. Cuma yang satu pakai X1, Y1, Z1, satunya tetap variabel. Ini juga begitu. X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Nah, yang satu diganti X1, satunya diganti Y1, Z1. Nah, kemudian yang setengah, yang AX ya dipecah setengah A untuk X dan untuk X1 dan X. Setengah B untuk Y1 dan Y. Setengah C untuk Z1 dan Z. Lalu plus D. Ya, supaya merubah ke sini itu supaya mudah dihafal. Untuk non calon guru, nah itu tidak perlu dihafal itu dari mana, karena dia akan menggunakan. Tapi calon guru harus tahu itu dari mana, karena harus bisa menerangkan, khususnya yang dimensi 2, GAD, ya GAD. Baik, sekarang contoh aja ya. Contoh. Contoh. Tidak ada yang sulit. Dirubah banyak. Ada lagi yang mau tanya? Ada, saya lanjutkan. Bidang singgung cuma dari titik di luar. Kalau ada Pak Santo kan garis singgung, titik dari garis singgung dengan titik singgung tertentu, garis singgung dari titik di luar di luar lingkaran. Nah ini bidang singgung tapi dari titik di luar bola. Sehingga bayangan kita ke ruangan kita, bidang singgungnya adalah bidang lengkung, kerucut ya. Akhirnya ya, bagaimana mencari persamaan itu? Bidang singgung bola dari titik di luar bola. Nah, ini ada bola. Ada bola. Terus ini ada titik di luar bola. T1. Nah,
maka bidang-bidang singgung ya. Terus iki melengkung. Sepanjang ini. Balik. Alah. Kadung titik tak pasang nang iringan. Tinggal lingkaran sing miringi gak ono kaya iki. Gak ono elipnya. Bisa diputer apa ya coba ya. Gak iso ya. Saya kok muter ya. Supaya gak miring gitu. Gak iso. Oke, berarti ya ini. Nah, gini ya. Satunya di balik sana. Contoh. Kerucut. Pusat bola. Ya, kalau ini bolanya kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, AX, BY, CZ. Nah, ini misalnya bolanya yang kedua, bolanya yang ini AX, BY, CZ. Nah ini bolanya ini dan misal titik singgung dan titik singgung titik singgung dan titik singgungnya adalah S dengan koordinat dan titik singgungnya S dengan koordinat X0, Y0, Z0. Jadi ini misalnya sambil di sini. Ini S, X0, Y0, Z0. Maka nah,
Maka persamaan bidang singgungnya, tergantung bolanya ini tadi, adalah ini X0 X, ya kan gini. X0 X ditambah Y0Y ditambah Z0Z, nah, ditambah setengah, nah, itu. A X0 X ditambah setengah B Y0 Y ditambah setengah C Z0 Z, nah, plus D. Nah, ini kalau titik singgungnya 0,0. Ya. Kemudian S itu anggota bola. Ya, karena dia titik singgung, maka S itu anggota bola. Nah, kita mencoba mencari sebanyak-banyaknya persamaan ya, untuk modal. S anggota bola, S anggota bola. Nah, maka S memenuhi. Artinya apa? Artinya X0 X0 akan gini. X0 X0 kuadrat. Ben padha mbek iku. Nek gak bilangan itu angel. X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah setengah A X0 tambah setengah B Y0. Aduh. Y0 ditambah setengah C Z0 plus D. Aduh. Iki kono setengah ya Allah wong kuwi. Kono setengah, kok metu setengah. Soalnya persamaan bolanya juga kono setengah. S anggota bola maka ini kan A X0 B Y0 C Z0 plus D sama dengan 0. Nah, ini. Ini sesungguhnya persamaan sama. Ini jadi ini begini. Ini X0 X0
Y0, Y0, Z0, Z0, ini setengah A, X0, X0, nah kan gini, setengah AX0, setengah AX0, jadi AX0, ini juga setengah B, Y0, Y0, nah kan gini, yang ini juga setengah C, Z0, Z0, jadi menjadi CZ0. Ini kan 2 kali setengah 1. Lalu plus D sama dengan 0. Nah, saya kalau melihat ini, persamaan 1, persamaan 2, ini sesungguhnya ini sebuah persamaan. Sebuah persamaan mana? Sebuah persamaan 1, ya jadi 2 itu sesungguhnya, 2 ini sesungguhnya persamaan 1 yang memuat D. Yang memuat S. Persamaan 2 ini sesungguhnya, persamaan 2 ini sesungguhnya adalah persamaan 1 yang memuat S. Jadi sesungguhnya bidang singgung yang ditanyakan itu ya 1 ini. Karena memuat S. Yang ini kalau kita lihat, padahal S di bola. S kan di bola. Nah, ternyata persamaan 1 ini adalah persamaan yang memuat S. Nah, persamaan yang memuat S itu adalah juga memuat T. Persamaan yang memuat S itu juga memuat T. Sehingga karena T itu pada bidang, jadi kalau saya lanjutkan, maka persamaan T itu masuk di persamaan 1. Nah, kan tadi ini kan persamaan V nih. Maka persamaan bidang singgungnya adalah, nah ini, karena apa? Karena titik singgungnya ada, sehingga kita ikut ini. Nah ini, karena titik singgungnya ada, lalu menjadi ini, X1, karena titik singgungnya X1, Y1, Z1. Sehingga ketika ke sini, nah ini kan saya misalkan titik singgungnya X0, Y0, makanya ini X0, tetapi ingat bahwa bidang ini harus memuat T. Ya. Bidang singgungnya harus memuat T. Bidang singgung melalui T. Melalui T. Melalui T yang X1, Y1, Z1. Sehingga, nah, yang bidang singgung tadi itu sehingga diperoleh, nah, diperoleh nih. Tadi kan X0, X. Nah, kalau begitu X0, X1 ditambah Y0, Y1 karena harus melalui T. Ditambah Z0, Z1 ditambah setengah A X0, X1. Nah, ditambah setengah B Y0, Y. Nah, Y-nya diganti Y1. Ditambah setengah C Z0, Z-nya diganti Z1.
Nah, gini. Lalu plus D. Nah, ya kita lihat ya. Nah, ini persamaan satu. Persamaan satu ini harus memuat T karena bidang singgung ini diarahkan adalah bidang singgung yang melalui T. Kalau ini tulisan nomor satu ini kan baru bidang singgung yang titik singgungnya tahu. Tapi di sini belum tapi di sini belum tampak bahwa dia melalui T apa enggak gitu. Nah, sehingga diperjelas di sini, oh, bidang singgung yang titik singgungnya X0, Y0, Z0 itu harus melalui T. Nah, sehingga variabelnya bisa dimasuki T. Nah, sehingga ini kalau ini saya beri nama, saya beri nomor gitu, ini bisa nomor 3. Sekarang ini ya, ini nomor 3 ini. Ini saya bandingkan dengan nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 saya taruh di bawahnya nomor 3. Saya taruh di bawahnya nomor 3. Cuma nomor 3 pakai ini semua. Ini yang dari nomor 2 ini ya, dari nomor 2. Saya taruh di sini. X0, X0 kan gini tadi. Ya, saya lihat ya. Oh iya, karena S anggota bola. Nah, oke. S anggota bola. Jadi, ya, oke. Sehingga ini menjadi Y0, Y0. Ini menjadi Z0, Z0. Ini tadi diadilkan setengah A, tapi di sini X0, X0. Diadil, B-nya dipecah, diberikan ke Y0. Tapi ya Y0 juga gitu. Sehingga ada 2S. Kemudian 2 tangan ini nulis. Nah, gini. Nah, ada 2 Y0, jadi kembali lagi ke persamaan bola. Ini juga ada setengah C, Z0, Z0 plus D. Nah, kalau saya perhatikan dua persamaan ini ada sesuatu yang masuk di sebuah persamaan. Jadi dari 3 dan 4 ini sebenarnya tadi 2. Ini 2 ya. Kalau saya perhatikan ini 2 dan 3. Ini ada sesuatu, ada titik yang masuk pada sebuah persamaan. Persamaan mana? Begitulah. Persamaan mana? Kalau titik itu dimasukkan, kalau titik itu memenuhi persamaan, itu yang berubah kan variabelnya. Variabelnya disubstitusi oleh titik yang memenuhi. Variabelnya yang berubah itu variabelnya, koefisiennya enggak. Variabelnya yang bisa berubah-ubah. Jadi variabelnya yang bisa berubah-ubah. Ini kalau saya perhatikan ini sesungguhnya adalah ya, dari sebuah, coba bandingkan dengan ini. X. X-nya taruh di yang berubah-ubah. Ini yang berubah-ubah ini X1, X0 enggak boleh. Ini adalah koefisiennya. Jadi ini menjadi apa ya? X0, X. Nah, X-nya ini nanti berubah-ubah. Ketika X1, Y1, Z1 memenuhi, nah ini ketika X0, Y0, Z0 memenuhi,
Jadi sesungguhnya dua ini berasal dari persamaan. Z0 Z setengah A X0 X setengah B Y0 Y setengah C Z0 Z plus D. Nah, sesungguhnya yang ditanyakan bidang yang melalui T, bidang yang memuat S itu ya ini. Nah, sehingga apa? S yang manapun ya. Jadi di sini kalau kita kembali di sini, S yang manapun. S mana? Kan S itu tersinggung. Bisa saja ini juga S. Bisa saja ini S. Bisa saja ini S. Ya, ini S. Kemudian di sini juga bisa. Bisa saja di sini yang di belakang. Ya, ini bisa saja S juga. Ini S. Nah, bisa juga misalnya di sini ada yang belakang. Ini kan juga S. Karena tadi misal titik singgungnya S. Sehingga bidang lengkung kerucut yang selalu diberi nama kerucut ini. Nah, ini. Nah, ini juga bisa S, ini bisa S. Nah, bidang kerucut itu bidang yang memuat S manapun dan sebuah T. Itu adalah bidang kerucut. Sehingga kalau gitu. Nah, ini sesungguhnya adalah persamaan kerucut dari titik dengan puncak T. Nah, sehingga ini adalah persamaan kerucut. Ya kerucut ya kalau lincip ya. Lali ya di sini. Bukan prisma, bukan limas. Kerucut. Ya, kerucut persamaan kerucut dengan puncak T. Nah, jadi puncak T. Jadi persamaan bidang singgung dari luar bola itu bentuknya adalah kerucut dengan puncak T yang persamaannya ini. Yang persamaannya seperti persamaan sedang ini ya. Sedang bidang ini kan bidang karena pangkat satu. Kalau kita kembali ke sini. Nah, ini sesungguhnya ini sesungguhnya ya. Inilah. Ish. Nah, sesungguhnya bidang ini, bidang yang memuat S ini, bidang yang memuat S. Lalu ini menjadi berubah peran. Nah, sehingga ini menjadi namanya kutub. Nah, ini menjadi bidang kutub. Pak Santo ada kan ya bidang kutub. Jadi bidang singgung dari T ini persamaan bidang kerucut. Jadi asalnya dari kerucut, tapi memuat semua S begitu, yang karena memuat S dimanapun, maka istilah realnya ini menjadi kerucutnya hilang, menjadi bidang kutub. Nah, jadi bidang kutub. Habis waktunya ya. Nah, jadi ini adalah bidang kutub. Namanya
bidang kutub yang memuat dalam kurung bidang yang memuat semua titik singgung titik aduh kesusu malah ini. Yang memuat semua titik singgung bidang singgung bola dari T di luar bola ya. Jadi namanya bidang kutub yaitu bidang yang memuat semua titik singgung bidang singgung bola dari T di luar bola. Nah, ini kalau gambar ya. Memuat semua S. Sehingga persamaannya diperoleh ini. Ini memuat semua S ini. Tidak hanya ST juga dimuat. Tapi nyatanya semua S dimuat. Kan nggak bisa bidangnya ngerucut gitu. Ya, jadi seperti kerucut. Ketika kita katakan T itu bergerak ya. Jadi gini. Nah, kalau T ini mendekati bola, maka bidang kerucut, bidang kutub ini juga mendekati T. Akhirnya ketika T ini pada bola, maka bidang kutub itu menjadi bidang singgung. Ketika T-nya masuk, ketika T-nya di luar, bidangnya memotong bola, kemudian ya seperti ketika Pak Santo ceritakan maksudnya cerita juga ya. Ini ada lingkaran. Nah, terus ini ada T. Nah, di sini ada T. Nah, maka garis singgung dari T. Nah, itu akan memuat semua titik-titik singgung sehingga itu menjadi namanya bidang kutub. Nah, ini bidang kutub ini. Nah, ketika T mendekati lingkaran, bidang kutubnya mendekati juga. Jadi ketika T ke sana, nah, bidang kutubnya ke sana. Nah, ketika di sini, T-nya di sini, bidang kutub ini juga di sini, sehingga menjadi bidang singgung. Ketika T masuk, bidang kutubnya keluar. Nah, itu. Jadi ini sama, peristiwa ini sama dengan yang di dua dimensi. Sehingga inilah diberi nama bidang kutub. Bidang kerucutnya ini menjadi, kenapa bidang kerucut? Ya karena dia selalu memuat T. Nah, tetapi dia juga selalu memuat titik singgung S. Waduh lah ngerucut. Akhirnya nggak lucu. Akhirnya kita bicara itu bidang yang harus datar gitu loh. Harus datar, jangan ngerucut gini. Akhirnya okelah diberi nama bidang kutub. Sehingga bidang kutub itu suatu saat kalau T-nya nempel bola, bidangnya ikut nempel jadi bidang singgung. Ya begitu ya, sampai di sini kita sampai ke bidang kutub. Ingat bahwa bidang kutub itu persamaannya persis seperti bidang singgung. Nah, persamaannya seperti bidang singgung. Nah, tapi ini pakai titik singgung. Nah, kalau pakai T, sehingga kalau divariabelkan ya yang berubah ini menjadi X. Ya, kalau ini pakai
Kalau ini pakai X0 berarti bidang kutub yang memuat semua titik singgungnya. Kalau kemudian X1 gitu menjadi bidang yang memuat T itu. Baiklah kita akhiri. Nah, kemudian yang ini, yang ini bisa dicoba-coba, jadi dikembangkan. Karena di buku belum ada, di buku manapun saya cari kan, tapi konsep itu sudah betul. Baik, saya akhiri di sini dulu. Sampai ada lagi satu kali pertemuan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya kirim materinya tapi tidak ada PR, cuma dipelajari aja ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.